Salam sahabat Alpetra, kita berjumpa lagi di channel. Wah, ada yang sakit hati nih, belum apa-apa. Dia mau opening, di-cut sama saya, langsung saya opening. Langsung sakit hati kan Pade. Halo, selamat Alpetra. Ada hatiku jadinya. Wah, kasetnya tuh sendat-sendat. Kasetnya tuh sendat-sendat. Iya nih, ngomongin sakit hati ya, Sobat Alpetra. Di malam ini kita akan ngobrolin tentang sakit hati lebih enak dari sakit gigi. Lebih baik sakit gigi dari sakit hati ya? Terbalik ya? Iya, tapi sama aja. Ya, ngomongin hati ini memang kalau firman Tuhan bilang ya di Amsal itu, hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah keringkan tulang. Wah, ini sangat dalam sekali ya. Banyak orang yang sakit hati nih, dan gara-gara sakit hati ya, katanya nih, gara-gara sakit hati, saya sakit hati sama Kang Ode nih. Saya jadinya nggak mau sama Kang Ode ya, saya pilih Bang Heri aja. Saya jadi penitut Bang Heri tuh, pakai peci kan. Kalau buat Kang Ode kan pakai itu tuh, pakai topi kan. Gitulah, banyak orang sakit hati. Nanti saya sakit hati sama Bang Heri, akhirnya saya milih pakai ikat aja gitu. Jadi saya kan sakit hati ini gitu. Banyak orang yang ingin karena kepuasan hatinya ya, dia jadi kecewa lalu sakit hati. Patah hatiku jadinya, kata Kang Ode tadi. Sebenarnya kita bicara sakit hati karena banyak yang sakit hati karena nggak lolos ya, caleg ya. Itu. Paslonnya, jagoannya di Pilpres nggak lolos karena masih nunggu hitung-hitungan ya. Iya. Ya, tapi minimal dengan mereka bisa dengar tayangan kita, terobati lah ya. Gitu loh. Berarti tahun 2024 itu ramalannya betul. Betul. Hati-hati kena gibasan ekor naga kayu. Tapi kan ekor naga gayung itu ditangkis sama nenek gayung. bisa. Jadi ya, wah, dalam satu sisi ini ramalan benar nih, Indonesia bakal seperti ini nih ya. Ini sebenarnya itu orang pinter tuh memang betul-betul orang pinter. Dia udah tahu nih 2024 itu bakal ada suatu kejadian di negara kita ini. Kan ada pemilu biasanya apa nih? Pasti banyak caleg-caleg yang sakit hati ya, yang kena sasaran itu. Langsung dia buat ramalan lu, tahun 2024 bakal ada orang banyak yang gila-gila. Orang itu artinya, padahal kan itu sebetulnya bukan orang pintar sih dibilang ya Bang, itu orang pintar itu. Kita lupa dengan apa gitu, kita disibukkan dengan segala sesuatu, lupa kalau besok itu ini tuh bukan sebetulnya bukan ramalan, memang sudah prediksi kalau 5 tahun sekali itu pasti banyak kejadian karena pemilih itu banyak yang sakit hati. Jadi yang betulnya itu memang lolos, nggak tembus, apalagi yang udah dikasih duit nggak nyoblos. Sakit hatinya tuh di sini tuh. Di sini bang. Sakit hatinya di sini. Makanya kasihan juga ya, udah habis bermiliar-miliar. Iya. Mendingan apa ya? Ya mendingan
buat yang nggak mampu gitu ya. Nah, betul. Iya. Mendingan Betul. iya, kasihin ke Ya, anak-anak semoga yatim. dengan obrolan kita yang seru ini bisa mengobati mereka. Ya, Iya. tapi gimana mengobati? Yang udah sakit hati, udah palang gila. Jadi sebetulnya sakit hati yang benar itu kayak gitu ya Bang, bukan sakit hati karena diputuskan, ditolak cewek. Bukan ya sebetulnya sakit hati itu. Emang ada sakit hati yang nggak bener? Itu tadi kata-katanya itu, Bang, emangnya sakit hati itu ada yang bener ya Bang, gimana gitu? Kalau kata kalau kata Kang Ode itu yang sakit hati yang benar tuh yang itu, yang bikin sampai gila itu bener sakit hati. Oh, ada yang bohongan berarti. Harus gila itu baru sakit hati. Kalau nggak gila itu bukan sakit hati. Halo, selamat datang Petra. Kalau dia bisa prediksi kan pasti kan nggak sakit hati seharusnya. Harusnya ya itulah. Iya. Karena kita Tapi itu salah terlalu, prediksi. dan orang-orang kita itu kadang-kadang terlena, terlalu menginginkan sesuatu yang lebih dari kemampuannya sendiri, tidak mengukur kekuatan, terus tidak siap kalah, tidak siap ur. Nah, Makanya, itu jika bakal sakit hati. Tapi ngomong-ngomong Bang, katanya orang Kristen banyak yang sakit hati juga nih Bang. oh iya tuh. Iya. Gimana tuh Bang? Sampai dia sakit hati harus tinggalkan Yesus. Nah, Iya. gimana tuh? Ya kan? Iya, cilaka itu. Jual Yesus. Nah, lagi ngetren tuh Bang. Alasannya katanya ya nggak ada yang merhatiin dia. Iya, kan? Kan gitu ya. Terus dia ngerasa, saya udah aktif, udah berkorban banyak, terus nggak dipakai gitu, sakit hati dia, makanya kan? Tapi Iya, di gereja gitu. Betul tuh. Kacau itu. itu kan pas. Sakit hati itu kan karena nggak pas itu. Nah ini udah pas nilai yang paling nggak positif. Oh gitu ya. Hostnya kurang sedikit nih, kurang ke kiri kalau dari host. Hostnya kurang ke kiri. Hostnya kurang. Masuk jurang. Nah kadang ya kita digituin tuh sakit hati, iya kan? Di gereja itu kita pelayanan gitu, terus gimana lah sakit hati. Saya juga pernah merasakan kecewa gitu ya, sakit hati, tapi ya puji Tuhan ya segera menyadarkan hatinya itu ya kan. Saya ini udah melayani udah ini, tapi kok kayak gini. Sakit hati dong sama gereja gitu, sakit hati sama orang-orang Kristen, aduh gitu kan. Betul. Tapi sih yang fatal sampai dia tinggalkan Yesus ya. Nah itu yang iya, sampai dia meninggalkan Yesus, sampai dia murtad. Itu kan udah ngeri sekali. Iya. Padahal di luar sana di saudara-saudara kita malah mereka banyak yang mengakui kalau jalurnya kita itu sebetulnya benar gitu kan. Mereka sendiri saudara-saudara sepupu lah, banyak yang ikut kita. Ini yang sudah di jalan benar malah menginginkan. Fatal itu, pasti fatal sekali itu. Atau bahasa sepak bolanya blunder ya. Blunder tapi enak itu Pak. Iya. Dapat yang tepat, sudah menikmati yang tepat kan. Iya. Anugerah, tapi karena
persoalan hati ya. Jadi memang hati itu punya peran penting memang tuh. Iya. Ya. Jadi ya akhirnya dia kok bisa seberani itu memutuskan untuk tinggalkan Yesus. Ya. Iya, aduh, ngeri sekali tuh. Tuh. Iya. Berarti udah gitu, udah meninggalkan, udah banting setir, disiksa Yesus lagi, nah, kan gitu kan? Iya. Jelek-jelekin Yesus lagi. Iya. Aduh. Ya kan? Seperti itu. Iya. Saya tuh kalau sama-sama yang begitu tuh kadang-kadang sedih, Bang. Sudah pergi meninggalkan, menjelek-jelekan itu udah sedih tuh. Saya pikirnya gini, mana ya kalau kan kasusnya banyak ya, Bang. Banyak itu macam siapa yang dulu Muhammad Ali itu Parkinson itu yang katanya aku lebih tenar dari Mesias katanya. Buktinya ditampar. Nah, apa mereka itu nggak tahu kisah-kisah yang sebetulnya yang langsung ditampar, langsung disentil gitu. Mungkin ya. Waduh ya. Itu kan bukti Yesus itu hidup ya. Nah, iya. Ini bukan nakut-nakutin ya, Bang ya. Ya memang kenyataannya begitu. Yang terakhir dengar-dengar ada yang menghina Yesus, ya. Yesus kan sang firman. Nah, Alkitab firman Tuhan. Nah, ya maaf kata dipantatin. Iya. Nah, iya. Betul. Klimaksnya ya sesuai dengan perbuatannya. Iya. Bukti Yesus kan. Iya. Iya, Yesus sang firman. Dan firman itu tertulis dalam Alkitab. Iya. Masa Alkitab direndahkan? Betul. Ya kita sih nggak minta supaya dipenjarakan. Ya kita juga nggak menuntut lebih. Ya, pembalasan adalah hakku, kata Tuhan. Iya, cakep kan? Pembalasan adalah hakku. Iya, jadi ya cukuplah didoakan, nggak usah sampai tuntut menuntut gitu. Sampai demo. Iya, ya memang orang beda ya merespon sakit hatinya gitu. Ada sakit hati karena yang dinilai vital itu disinggung, nah gitu kan? Iya. Ya, masalah suku, masalah ras, masalah agama, masalah minat, kegemaran disinggung atau dicela, jadi sakit hati seperti itu ya. Sakit hati. Oh iya tuh, lagunya sakit hati gitu ya. Iya itu karena banyak yang gitu. Manusia diberi nalar, begitu ya, akal budi. Siapapun nih, secara umum ya, nggak lihat dari porsi atau skupnya manusia itu dari kelompok mana, ras mana, etnik mana, tetapi diberi Tuhan nalar. Jadi ketika dia tertuduh, tersinggung, terkucilkan, ya kalau Tuhan Yesus mah kita lihat memang betul teladan ya. Gak hanya dia disinggung, dikucilkan, bahkan ditampar, diludahi, ditinju. Dia bisa menahan diri loh. Ya kan? Dia bisa menahan diri, bahkan dia bisa mengampuni orang yang melakukan itu, termasuk yang menjelek-jelekan Yesus di sebelah salibnya kan. Oh iya betul. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan kita yang manusia biasa, yang artinya kok bisa tersinggung gitu, kok bisa jadi ancaman? Iya kan? Kayak kasus Amnon dan Tamar adik perempuannya Absalom diperkosa sama Amnon. Waduh, muncul kebencian Absalom. Ya, dari sakit hati ya. Seperti sakit hati ya, akhirnya
menjadi terancam. Terancam buat orang yang diancam. Iya, padahal ya kita bersyukur ya, kita meneladani Yesus supaya memberkati, mengampuni musuh kita atau orang yang seperti itu. Oh, selamat Al Petra. Nah, Bang, tadi kan ada contoh di Alkitab itu kan perjanjian lama Tamar itu. Oh, kisahnya juga saya nggak tahu tuh Tamar tuh, waduh. Sahabat Al Petra, ada yang tahu nggak kisah Tamar tuh? Nah, ini sahabat Al Petra nih gawat ini. Ada yang nggak tahu kisah Tamar nih. Seru tahu. Nah, itu kan dalam perjanjian lama. Nanti kan ada yang bilang, oh itu mah cuma dalam perjanjian lama doang, itu mah kisah yang terlalu jauh katanya. Nah, contoh yang di perjanjian baru ada nggak Bang tentang sakit hati Bang? Tolong dong Bang. Oh iya, ada itu waktu Yesus memberi perumpamaan anak sulung dan anak bungsu, ya kan? Sakit hati karena anak bungsu sudah menghabiskan kekayaan ayahnya waktu dia minta ayahnya merantau, lalu pulang, lalu ayahnya mengadakan pesta khusus. Iya. Tersinggung nggak si sulung cerita itu? Tersinggung kan? Iya, marah ya. Saya nggak pernah nih, padahal saya udah berbuat baik kepada ayah. Nah itu. Nggak pernah dibuatin pesta. Sakit hati seperti itu. Padahal cerita itu ingin menunjukkan relasi antara bapak dengan anaknya. Iya. Begitu juga Tuhan dengan kita. Sekalipun kita dulu sudah mengecewakan Tuhan, yang seharusnya Tuhan sakit hati, tapi dia nggak ingat lagi sakit hatinya, nggak ingat lagi dosa-dosa kita, lalu menyambut. Nah, begitu kan cerita dalam perjanjian baru. Iya. Itu sebabnya kasih Tuhan Yesus melebihi sakit hati kita. Wah, luar biasa kan? Luar biasa kan? Tuhan Yesus melebihi dosa-dosa kita. Buktinya dia menyambut kan? Sekalipun. Betul. Tapi pas pulang disambut sama ayahnya. Nah, itu kan menggambarkan bahwa Tuhan Yesus juga menyambut kita yang pernah patah hati, yang pernah sakit hati, yang pernah luka hati, yang pernah muram hati, menjadi kuat hati, atau bangga hati. Bangga dong karena hatinya sudah dibersihkan oleh Tuhan Yesus. Wah, kalau begitu kan? Iya dong. Makanya Tuhan Yesus itu harus jadi pujaan hati. Pujaan hati dan selalu kebanggaan hatinya. Wajar kan manusia muram hati? Ya wajar. Tapi apakah akan melulu atau terusan muramkan? Enggak. Karena manusia ada nalar, ada kewaspadaan. Nah, di Alkitab tuh Amsal 4 ayat 23 disebut jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Bang, dari semua terpancar kehidupan dia, kamu deh. Itu bukannya lagu yang sebelah itu Bang, ada jagalah. Jadi itu dari mana itu Bang? Ya nggak tahu ya. Mungkin mengadopsi kali ya. Buat seperti itu. Berarti Salomo mengajarkan kepada orang-orang Israel ya, baik dari kelompok usia anak-anak, remaja sampai tingkat dewasa, karena hati itu mudah sekali tersundut atau mudah sekali tersinggung atau mudah sekali berubah, disebut jagalah hati ya, begitu. Nah, kenapa diminta jaga hati? Ya karena
dunia ini kan mengerikan, begitu ya. Iya. Dunia ini mengerikan, ya, mengerikan hawa nafsunya, mengerikan materialistisnya, mengerikan gaya hidupnya, mengerikan rayuan mautnya, berbagai macam. Berbagai macam rayuan itu sebabnya, karena 4 ayat 23, jagalah hati dari segala kewaspadaan. Nah, sahabat kita, itu tadi saya sebut manusia punya nalar ya, manusia punya akal sehat, akal budi. Bayangin kalau Tuhan gak kasih akal budi, nanti kita berantakan terus dong, ya kan? Sudah dikasih akal budi aja, hatinya masih berantakan. Iya bang, dikasih nalar aja, hatinya masih berantakan. Nah, karena di sini sebut, disitulah terpancar kehidupan. Nah, kalau hati terjaga, kata Amsal, terpancar kehidupan, supaya punya kuat hati. Nah, sahabat PPN, kalau misalnya ada yang mengajak, ayo udah pindah aja, di situ ada kemasyuran, di situ ada kesejahteraan, di situ ada bidadari cakep-cakep, ayo udah pindah aja. Dia nih bang, dia nih orangnya nih. Betul loh, di Alkitab itu kita kan dikasih 100 kali lipat kan. Nanti ketika kita pulang ke surga, makanya ya jangan sakit hati. Nanti ketika pulang ke surga itu kita dikasih 100 kali lipat. Firman Tuhan ya yang mencatat, dibandingkan 70 kali, mendingan 100 kali, lebih banyak kan kita kan. Iya betul. Apa yang dikatakan Amsal, hati menjadi pusat perilaku, pusat kemana hidup kita setelahnya. Nah, itu kan yang menentukan hati. Nah, begitu kan? Iya. Kalau memang hatinya tidak kuat, dari ajakan kepada yang menyesatkan, atau hatinya gak kuat terhadap ajakan kepada gaya hidup yang mengerikan dan sebagainya, maka yang terjadi apa? Kehidupan kita bukan terpancar tapi rusak. Nah, iya, sudah miskin, mati. Nah, waduh, udah miskin, susah hidup. Kan mau dia ada aja ya. Kan aduh, payah nih orang. Iya, ini kan dalam iman Kristen kita bicara ya, seperti itu. Jadi memang kalau bicara terkait dengan sakit hati, pasti ada penyebabnya dong. Iya. Itu dia. Biasanya uang bang, biasanya uang. Apalagi lah, apa aja lah yang memikat hati dan memikat mata. Oh iya. Jenis, lawan jenis. Iya. Atau juga memikat ya sampai akal pun bisa nggak menyumbang. Iya. Buta ya bang, buta hati ya bang. Buta hati. Nah, kata Alkitab menurut iman Kristen tadi, Amsal 4 ayat 23, harus waspada ya, bang, supaya tidak buta hati, tidak remuk hati, tidak bimbang hati. Iya. Ya kan? Kalau udah bimbang hati kan, waduh, ini mau yang mana ini? Sementara yang ini
yang Iya. ingin menderita. Jadi bimbang hati. Nah, kata Alkitab, kewaspadaan. Waspada. Ingat kata Nabi kan, waspada. Waspada lah. Bang, minum dulu ya, Bang. Minum dulu ya, Bang. Minum dulu, Bang. Nah, itu riskan memang kalau hati ini secara anatomi tubuh aja, atau secara biologi, hati itu punya peran penting fungsinya kan, Iya. Iya. menyaring makanan, begitu kan, Betul. sehingga racun bisa terhindar. Memisahkan racun. Settingannya kalau bukan dari Tuhan sendiri. Nah, Iya. apalagi hati yang tidak hanya menyangkut anatomi, tapi menyangkut tentang perasaan atau jiwa kita. Bayangkan kalau jiwa kita hancur, bayangkan kalau jiwa kita remuk redam gitu ya, atau istilah penyanyi Samson ya, lulu lantah. Apa lulu lantah? Bayangkan kalau udah lulu lantah, nggak ngerti yang mana lagi harus dia timbang-timbang atau dia itu. Nah, kalau saya sih melihat ya akal sehat yang Tuhan berikan itulah yang menggiring hati kita kepada kebenaran. Ya. Mantap nih. Wah, ini penjelasannya panjang lebar nih. Wih, mantap bos. Yang sebelah itu dengerin nggak tuh? Jangan-jangan gitu yang sebelah. Ini lagi mikir mau nyodok apa? Ini lagi mikir. Apa ya? Iya, jadi dengerin penyebab tuh. Jangan bangun dikojokan aja tuh. Sakit hati boleh bang ya. Tapi otaknya masih tetap dipakai bang. Hati-hatinya bang ya. Iya. Kalau dia sakit hati lalu solusinya bunuh diri, itu otak dipakai gak? nah loh, ayo. Emang bisa gitu ya? Bisa sampai segitunya ya? Nah itu sakit hati, patah hati, lalu solusinya Bunuh diri. lompat dari gedung tertinggi di Jakarta lantai 100. Us, Konyol nggak? iya kan? Konyol itu. Biar dia nggak baca kisah Yudas bang. Dia nggak baca gitu. Coba kalau baca kisah Yudas tuh, nggak jadi tuh. Tapi kan dia bukan sakit hati, dia karena kecewa hati, karena patah hati ya bang, ya patah hati juga ya. Motivasi Judas, motivasi hatinya Judas juga nggak benar. Oh iya. Dia Iya. ingin Yesus hadir ya semata-mata untuk kepentingan dia juga. Iya betul. Iya. Iya, dipikir supaya untuk memperjuangkan bangsa Yahudi secara nasionalis. Padahal Yesus datang, ya kan, untuk menebus dosa manusia, bukan untuk memperjuangkan sebagai pahlawan Yahudi. Iya betul. Motifnya udah salah, ya kan? Jadi masalah hati lagi kan? Masalah hati. Salah hati. Iya. Hatinya bermasalah bang. Iya. Kalau hati dia melihat Yesus datang sebagai Mesias untuk segala bangsa, bukan hanya untuk orang Yahudi, hatinya benar. Nah, iya kan? Benar dong hatinya. Iya dong. Iya. Kalau orang melihat Yesus datang untuk kawin, ya hatinya memang dia nggak mengerti siapa Yesus. Iya dong. Masa Yesus datang untuk kawin katanya punya Nah. anak 5, istrinya Maria Magdalena. Nah itu hatinya Iya. hati yang belum mengenal siapa
Tuhan Yesus. Iya, betul. Itu Ada orang itu namanya yang begitu-begitu. Iya. Cocokologi. Nah, itu. bahkan dijadikan referensi. Nah, Iya. Jadi hati orang yang mendengar jadi terganggu hatinya. Iya dong. Iya, pasti. Karena kata pendongeng gitu ya, seperti itu. tapi nggak usah sakit hati lah kalau mereka ngomong gitu, kita biasa-biasa aja. Iya, saya sih nggak merasa sakit hati kalau Tapi hati saya terganggu, saya jujur aja hati saya terganggu. terganggu ya, tapi saya nggak berlarut-larut. Iya, Karena maksudnya namanya firman Tuhan ya tetap kebenaran. iya, dalam karena nah itu itu ya. dalam artian terganggu itu saya ingin jawab, ingin menjelaskan, ingin memberitahu ini yang benar gitu. Itu yang kamu bilang itu salah, itu yang mengganggu hati saya. Bagaimana cara kita mengatakan kebenaran itu? Ya puji Tuhannya ada channel Alpetra Ministry yang bisa menyebarkan kebaikan, wawasan seperti yang tepat. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Mantap itu. Ada iklan sedikit. Cocok itu, cocok ya. Bisa aja nih Kang Alpa diam-diam. Aduh, iklan produksi. Hati-hati Kang Alpa, hati-hati. Ya, jadi semua itu sepertinya memang kuncinya di hati ya. Kalau kita hatinya baik, diisi dengan yang baik-baik, hatinya pun bakal baik. Tapi kalau hatinya tidak terima yang baik-baik, bisa itu meresponnya tidak baik, ujung-ujungnya bunuh diri kan. Waduh, Itu rasional kan, akal sehat kan? Iya. iya. Seharusnya manusia udah tahu dia lagi kebingungan, udah tahu dia lagi kenapa-napa dengan hatinya, kenapa harus bunuh diri, kenapa harus ekstasi, kenapa harus ngegelek, kenapa harus mabuk. Bahasa mana tuh Bang? Bang, bahasa mana gile Bang? Bahasa gua waktu SMP. Ini milenial Bang, udah nggak ada gile lagi Bang. Jangan sahabat Alpetra siapa saja ya. Kita biasa lah. Dapat Alpetra diam-diam ngerti semua yang gitu-gituan. Parah nih. Aduh, kemarin bilang anggur. Yang episode kemarin bilangnya anggur. Anggur tuh macam-macam. Sekarang Iya betul. jangan disangka Alpetra gini. Apa ya? Apa aja ada di Alpetra. Nah itu makanya bagus kan? Tapi kita tahu seperti itu bukan berarti kita dulu apa ya, mungkin ada beberapa yang pernah nyoba atau gitu, bukan saya ya. Ya sudah tobat lah kan, hatinya diperbarui sama Tuhan Iya Yesus. dong. Ya kan? Iya. Yang lama sudah berlalu, ya Iya. yang baru sudah datang. Jadi artinya Iya. yang dulu hidupnya penuh dengan hati yang gak jelas, Iya. sekarang hatinya sudah diperbarui Tuhan Yesus. Iya. Nah, itu kan luar biasa kan? Gitu. Mantap. Iya. Jadi sahabat Alpetra yang hatinya belum terobati, cepet-cepet deh konsultasi ya. Iya. Sama Tuhan lah Ya, langsung. mumpung masih hidup ya di Iya, dunia. Kalau udah mati, belum ada keputusan ke Tuhan Yesus dia sudah mengikut atau tidak, ya nanti hatinya harus dipertanggungjawabkan di sana. Nah itu Nah, betul itu. Nah, Makanya kan nggak semudah yang dibayangkan gitu, ya kan? betul. Bang, gini nih Bang. Kang Ode kan ikut Tuhan Yesus sudah lama ya Bang. Terus kalau misalkan ada orang kayak kata Bang tadi bikin sakit hati banget, aduh bekas banget gitu.
keras banget tuh. Terus dalam diri Kang Ode itu ada dua sisi tuh. Lu kan anak Tuhan, nggak boleh sakit hati. Dalam sisi manusianya bilang begini, itu urusan rohani kesampingkan, sakit hati ya sakit hati dulu lah, hajar dulu lah sakit hati. Wih, memaafkan menanti aja. Nah itu gimana tuh bang? Pokoknya udah bekas banget tuh bang. Betul. Susah. Itu seperti yang Paulus pernah bilang di surat Roma, berjuang hatinya sementara dia pengen melakukan yang terbaik, justru yang berdosa dia lakukan. Dia ingin melakukan yang benar, justru yang keliru dia lakukan. Itu dia berjuang kan, seperti itu. Memang manusia kita melawan kedagingan kita, kata Tuhan Yesus kan, daging memang lemah nih, tapi roh itu penurut. Nah, tapi Paulus pernah tulis itu di surat Galatia 5:22-23, menguasai diri, salah satunya ya buah roh gitu, self control. Ya, sahabat Petra, pasti ada keinginan untuk berdamai, ada keinginan untuk mengendalikan diri. Nah, di situ harus dimanfaatkan dengan Roh Kudus yang ada di hati sahabat Petra, sehingga dia bisa mengampuni. Berapa kali? 70 kali 7 kali. Artinya lebih dari itu, kan gitu kan? Iya. Seperti itu. Sekalipun dalam hati memang, ya. Nah itu kedagingan ya. Karena manusia kecenderungannya kan masih ingin perhitungkan lagi, aduh masa saya dikucilkan, aduh masa saya cintanya ditolak, ya, saya sudah traktir, saya sudah ajak nonton, bayar tiket bioskop, mungkin sahabat Petra pernah gitu, saya sudah kasih uang lebih, ya. Rupanya cuma sebatas jagain jodoh orang. Iya. Sakit hati jebule mau jadi badute. dari artinya kalau deh. Ya, ternyata kita ini cuma jadi badutnya dia. Nah, setahu saya ya kalau orang yang di dalam Yesus, ya, dia punya akal sehat dan dia punya Roh Kudus di hatinya, meminta untuk menghiburnya. Emang hanya satu aja yang Tuhan tunjuk, bisa aja dia nanti dengan yang dia jalani itu sia-sia atau dia akan tersakiti. Nah, kan begitu ya. Jadi saya kira tidak sampai berlarutlah sakit itu. Jangan sampai berlarut. Waduh, kalau sudah berlarut efeknya kemana? Ke body. Iya kan? Stroke. Ngeri juga ke body. Iya dong kan. Ngeri juga ya, Ini kan kepikiran. Ayo. Jadi jangan berlarut lah. Sakit hati itu mati, dengerin lo. Mati lo, jangan suka sakit hati makanya. Itu tuh bang, yang sebelah itu bang, sakit hati lo. Sakit hati. Begini dia. Terus mati, tapi ditanya sama malaikat, lu matinya ngapain? Sakit hati di pojokan bos katanya. Betul gak sih kalau ada orang misalkan ya, yang terkasihnya atau yang dicintainya meninggal dunia, lalu orang ini dia bilang ke yang melayat, ya maafkan dia ya kalau memang dia punya salah, atau saudara-saudara teman-teman yang datang punya rasa sakit hati kepada misalnya yang jenazah ini gitu ya, seperti itu. Sering itu bang. Kalau senior ya, nah kalau menurut saya sih nggak ngaruh ngomong gitu, ya kan? Apa tuh bang? Iya. Menurut saya nggak ngaruh. Ya dia seharusnya selagi dia hidup
selagi Ya, dia di iya. bumi, Iya. dibereskan. Kata Iya. Tuhan Yesus kan gitu, bereskan Nah, sampai itu. tuntas. Ya kadang itu kan misalnya juga ya ini oh sakit hati nih katanya keluarga yang ditinggalkan karena mungkin Bang Heri nggak ngelayat gitu atau ini, padahal bukan itu intinya waktu hidupnya, bagaimana kita Iya, tuntaskan. Iya. Apakah dengan misalnya ya waktu uak saya ya meninggal gitu, terus saya pergi, terus saya bilang sebenarnya sama Kang Ode gitu, Kang Ode saya nggak bisa ke sana ya karena jauh kita jaraknya. Terus Kang Ode bilang kan nggak apa-apa, udah kan sama-sama ngerti, doain aja gitu. Itu yang diharapkan kita sebagai orang Kristen. Tapi ada yang masih dengan tradisi budaya ya. Wah lu nggak datang, lu kurang ngajar lu nggak sopan lu. Kalau saya ngomong, emang kalau saya kesana itu yang mati hidup lagi? Kan enggak juga. Sakit hati aku. Jadi justru berkata dan menuntut. Oke, ini Bang, ini kan kita udah dapat penjelasan banyak nih Bang tentang sakit hati. Kalau kita ini sakit hati manusiawi gitu. Iya. Terus tapi kan Tuhan juga mengajarkan gimana gitu kan. Terus tadi juga ada kasus kita ini sebagai orang percaya kan, kalau sakit hati itu kadang-kadang gimana sih, satu sisi kita harus baik, satu sisi kita nggak bisa menahan sakit hati gitu kan. Jadi dari semua yang abang ceritakan tadi, terus yang kita bahas itu, tipsnya apa sih buat orang-orang percaya nih, orang-orang percaya yang sudah terlanjur sakit hati dan yang sedang sakit hati, yang mungkin kedepannya kalau sakit hati, tipsnya apa tuh Bang biar nggak terjerumus lebih dalam nanti malah ujung-ujungnya tidak tertolong, mati bunuh diri gitu Bang. Punya tips apa Bang kira-kira yang bisa kita pegang nih Bang? Iya, Pak. Saya tetap mengacu kepada teks Alkitab tadi ya, Amsal 4 ayat 23. Kalau setiap orang tidak menaruh kewaspadaan hatinya terhadap lingkungannya, di situ ada sesamanya, di situ ada berbagai macam lainnya, nggak akan bisa dia menerima keadaannya. Itu sebabnya waspadalah, apa saja bisa melukai kita, atau apa saja bisa terjadi luka hati. Pertama, siapa saja bisa melukai kita, ya. Lalu apa saja yang terjadi bisa membuat hati kita terluka. Kabar burung. Nah, itu kan apa saja dalam bentuk kabar atau hasil pengumuman, bisa atau berita atau keadaan. Lebih dari itu, siapa saja orang yang tidak mengenal atau orang yang kita kenal melukai hati kita. Jadi siapa dan apa terjadi dengan hati kita. Masalahnya, hati kita bisa mewaspadai itu enggak? Dengan tegar, dengan self control. Bayangkan kalau hati tidak tegar, tidak self control, terpaut nggak? Terpaut, ngikut nggak? Ngikut. Ya Pak, jatuh. Akhirnya apa? Tadi yang dibilang bunuh diri, seperti itu. Nah, itu kalau kita tidak ada kewaspadaan hati. Itu sebabnya miliki hati yang waspada, kata kitab Amsal 4 ayat 23. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Nah, begitu ya, seperti itu. Nah, yang kedua yaitu berkawanlah, lebih seringlah
tinggal atau bersekutu, bercakap-cakap dengan orang-orang yang di dalam Kristus atau dalam persekutuan. Iya. Sharing ya Bang ya, sharing ya. Iya. Itu kan meningkatkan seperti itu. Hati yang kuat, ya kan? Iya. Seperti itu. Ya, bahkan orang akan melihat hati kita. Dulunya dia ini pembenci, dulunya dia ini seperti Paulus dibilang apa? Dulunya dia pembunuh. Banyak hati yang membunuh kan? Iya. Provokasi Stefanus. Ya kan? Sampai dirajam. Benar-benar. Nah, itu sebabnya. Yang kedua, supaya hati kita tegar, hati kita kuat, tinggallah di tengah-tengah atau bergaullah dengan orang-orang dalam Yesus. Tapi bukan berarti tidak bergaul dengan yang lain, tapi tingkat produktivitasnya itu kepada orang-orang yang beriman kepada Yesus. Mendapat pembelajaran, mendapat teladan, mendapat banyak kekuatan. Jadi ketika nanti dia merasa tertolak, dia cemas, hatinya udah ready untuk menerima, betul kan? Nah, itu tips dari saya, Kang Ul. Dan kiranya tips ini memberkati sahabat Alpetra yang sedang hatinya bertanya-tanya, tapi Yesus yang ada di hati selalu memberi jawaban. Haleluya. Makasih bang. Terima kasih. Ya, 3 poin, dapat 3 poin Kang Ode. Wah, 1 itu lemah. Ya. Hati itu ringkih. Kita harus menjaga. Ya, dijaga. Untuk menjaga hati kita harus bergaul dengan orang-orang yang benar. Iya. Terutama orang-orang yang seiman, yang bisa membangun iman kita. Ketiganya apa ya, saya lupa. Ketiganya jangan murtad. Karena kalau murtad hatimu hancur. Nah, oke. Mantap. Terima kasih Bang. Ingat, ada Tuhan bengkel hati. Ya, baiklah sahabat Alpetra Ministry, ini luar biasa ya. Dan kita mulai belajar lah mulai hari ini ya, bahwa lidah lembut adalah pohon kehidupan, lidah curang itu akan melukai hati. Kira-kira gitulah ayatnya ya. Ya, betul sekali. Nah, kita mulailah hari ini, jagalah kata-kata kita, jagalah hati kita supaya kita berkenan di hadapan Tuhan nantinya. Terima kasih untuk Bang Heri yang sudah meluangkan waktunya, dan juga Kang Ode dan sahabat Alpetra. Sampai sini dulu ngobrol kita kali ini. Shalom. Bless you. Tuhan Yesus memberkati sahabat Alpetra. Halo, selamat Alpetra.